Sri Maharaja Ri Mani Ratna Singhasana Maka Datuan Ri Watanmas, yang artinya Sri Maharaja di Singgasana Permata berkedaton di Watanmas. Inilah yang tertuang di dalam Prasasti Cane yang berangkat tahun 943 Saka 1021 Masehi, yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikramo Tunggadewa dan Sri Sanggrama Wijaya Dharma Prasada Tunggadewi, anak perempuan Airlangga dari Permaisuri yang berkedudukan sebagai Rakian Mahamantri Ihino untuk yang pertama kali. Bertemu kembali dengan Awol Channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Bangsa yang besar, bangsa yang bangga akan sejarahnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kerajaan Kahuripan adalah nama yang lazim dipakai untuk sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Prabu Airlangga pada tahun 1009 Masehi. Kerajaan ini dibangun sebagai kelanjutan Kerajaan Medang yang runtuh pada tahun 1006 Masehi. Pusat pemerintahan Kerajaan Kahuripan diperkirakan sekarang berada di sekitar wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Berbicara tentang Kahuripan, berbicara tentang saat runtuhnya Kerajaan Medang. Raja Kerajaan Medang yang terakhir bernama Dharmawangsa Teguh, saingan berat dari Kerajaan Sriwijaya. Dharmawangsa Teguh adalah raja keempat Mataram kuno periode Jawa Timur setelah Empu Sendok, yang diteruskan oleh Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya, dan diteruskan oleh Makuta Wangsawardana, dan terakhir beliau adalah Dharmawangsa Teguh sebagai raja keempat sekaligus raja terakhir Kerajaan Medang. Kerajaan Medang mencapai puncak keemasan saat dipimpin oleh Dharmawangsa Teguh. Saat itu kerajaan beribu kota di Watan. Pada tahun 1006 Masehi, Raja Wurawari dari Luaram yang merupakan sekutu Kerajaan Sriwijaya menyerang ibu kota Watan, ibu kota Kerajaan Medang, yang ketika itu sedang menggelar pesta perkawinan anak dari sang Raja Dharmawangsa Teguh yang menikah dengan ponakannya, yaitu Airlangga, anak dari Raja Kerajaan Bali Udayana dengan Mahendradatta.
Dalam kejadian itu, Dharma Wangsa Teguh dan seluruh petinggi-petinggi kerajaan Medang tewas. Kota Watan di bumi hanguskan dan hancur musnah. Mahapralaya itulah yang dikenal di dalam cerita-cerita hancurnya kerajaan Medang. Airlangga berhasil lolos dalam kejadian tersebut. Airlangga melarikan diri memasuki Wanagiri, memasuki hutan dan gunung, ditemani oleh orang kepercayaannya, Narotama. Setelah melarikan diri, Airlangga dan sejumlah pengikutnya bersemayam di dalam hutan dan gunung untuk menyepi dan bersemedi sambil melihat keadaan dan juga menempa diri. Salah satu tempat yang pernah dipakai oleh Airlangga di dalam melaksanakan penempaan diri, salah satunya adalah Sendang Made yang ada di Desa Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, di mana di lokasi ditemani para linuih-linuih, para resi-resi agung. Tiga tahun berselang, Airlangga menempa diri di dalam wana dan giri, hutan dan gunung. Tepatnya pada tahun 1009 Masehi, datang utusan rakyat dan para pendeta dari kerajaan Medang yang meminta Airlangga untuk melanjutkan tahta Prabu Dharma Wangsa Teguh. Para utusan rakyat meminta agar Airlangga membangun kembali kerajaan Medang. Karena kota Watan Mas telah hancur, maka Airlangga pun membangun ibu kota baru yang bernama Watan Mas, yang terletak di dekat Gunung Penanggungan. Semua itu tercatat di dalam Prasasti Cane yang berangkat tahun 943 Saka 1021 Masehi, di mana di dalam Prasasti Cane merupakan prasasti pertama pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Jika dilihat daripada bagian sambadanya atau bagian alasan prasasti tersebut dikeluarkan oleh Raja, Prasasti Cane masuk pada fase konsolidasi, fase di mana pemberian status sima pada desa Cane dikarenakan rasa simpati Raja kepada penduduk desa Cane yang berjuang di garis depan dengan menjadikan desanya sebagai benteng pertahanan. Dengan jelas disebutkan bahwa Sri Maharaja Rimanit Ratna Singgasana Makadatuan dari Watan Mas, Sri Maharaja di Singgasana Permata berkedaton di Watan Mas. Dalam prasasti ini juga semua bangsa asing dikenai pajak kanan wangga kilalan Klin Arya Sinhala Pandikira Dravida Campa Khmer Men adalah wangga kilalan, warga yang dikenai pajak khusus, yaitu Klin Arya Sinhala Sri Lanka, Pandikira India, Dravida salah satu suku India, Campa Vietnam, Khmer Thailand, Remen atau Mon yang sekarang ada di Burma.
Pada awal berdirinya kerajaan, wilayah kekuasaannya hanya meliputi daerah Sidoarjo, Pasuruan, dan sebagian Mojokerto. Hal ini disebabkan karena banyak wilayah-wilayah kerajaan Medang yang telah melepaskan diri dari kekuasaan Medang sejak runtuhnya Kerajaan Medang. Kejadian penyerangan Rajendra Chola Dewa, Raja Chola Mandala dari India pada tahun 1025 kepada Kerajaan Sriwijaya merupakan peluang buat Airlangga untuk meluaskan dan membangun kembali kejayaan Wangsa Isana. Peperangan demi peperangan dijalani Prabu Airlangga, satu demi satu kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dapat ditaklukkan kembali dan berada dalam naungan kekuasaan kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Airlangga. Dari prasasti Pucangan dapat diketahui bahwa antara tahun 1029 sampai 1037 Masehi, Raja Airlangga menyerang semua musuh yang memiliki andil dalam runtuhnya Kerajaan Medang bersama Raja Wurawari. Raja-raja di daerah bekas Kerajaan Medang Kemulan yang sempat melepaskan diri kembali ditaklukkan untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan Prabu Airlangga. Prabu Airlangga berusaha mengembalikan kejayaan Wangsa Isana di Pulau Jawa. Pertama-tama Raja Airlangga berhasil menundukkan Raja Hasin dari sebuah kerajaan yang berada di sebelah selatan Wengker yang diperkirakan berada di Trenggalek di masa sekarang. Hal ini tercatat di dalam prasasti baru, prasasti yang dibuat pada tahun 1030 Masehi yang menyatakan bahwa Prabu Airlangga sebagai pengukuhan pemberian anugerah simak perdikan kepada desa baru yang berjasa dalam penaklukan Kerajaan Hasin. Kerajaan yang terletak di Trenggalek ini adalah pendukung Kerajaan Wengker di Ponorogo yang merupakan saingan terberat Prabu Airlangga. Penduduk desa baru pendukung pasukan Airlangga yang membangun perkemahan di desa mereka sebelum melakukan penaklukan ke Kerajaan Hasin. Disusul pada tahun 1030 Masehi, Prabu Airlangga mampu menggulingkan Raja Wisnu Prabawa dari Kerajaan Wuratan, Raja Wijayawarman dari Kerajaan Wengker, dan Raja Panuda yang memerintah di Kerajaan Lewa. Di tahun berikutnya, tahun 1031 Masehi, salah seorang putra Raja Panuda berusaha melakukan pemberontakan terhadap Prabu Airlangga. Namun usahanya dapat ditumbangkan oleh pasukan Kerajaan Kauripan. Bahkan ibu kota Lewa yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan tersebut diluluh lantakkan. Pada tahun 1032 Masehi, usaha ekspansi wilayah yang dilakukan Prabu Airlangga mendapat cekalan dari seorang Raja Putri Diah Tulodong dari Kerajaan Lodoyong yang diperkirakan berada di daerah Tulung Agung sekarang. Kekalahan Raja Airlangga bahkan sampai harus terjadi
pemindahan pusat pemerintahan karena istana Watanmas berhasil diduduki dan dihancurkan oleh Raja Putri Dyah Dulodo. Saat kejadian tersebut, Prabu Airlangga menuju desa Patakan, melarikan diri bersama Mapanji Tumanggala. Tertuang di dalam prasasti Trep, prasasti yang dikeluarkan pada tahun 1032 Masehi oleh Prabu Airlangga, yang menyatakan bahwa raja telah memberikan anugerah kepada Rakai Pangkaja Dyah Tumambong berkat jasanya saat raja menyingkir dari Watanmas menuju Patakan. Rakai Pangkaja Dyah Tumambong telah berdoa dan melakukan puja kepada Bedari Durga agar Airlangga memperoleh kemenangan dalam peperangan. Dia berjanji jika permohonannya terkabul akan mengajukan permohonan kepada raja agar desa Terap, tempat pertapaan yang digunakannya untuk berdoa dan pujanya itu, dijadikan sima. Bagaimana kisah perjalanan pelarian dari Prabu Airlangga saat ibu kota kerajaan Watanmas diduduki dan dihancurkan oleh Raja Putri Dyah Dulodo? Tunggu tayangan kami selanjutnya. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.